Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Ustadz Supeno, dan yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Bekam Masal yang hari ini dilaksanakan di Masjid Raudhatul Jannah, yaitu Ustadz Syakirin. Kita doakan sama-sama semoga Allah berikan umur yang panjang, yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk umat dan untuk masyarakat. Alhamdulillah, yang saya hormati pula Ketua Pengurus Cabang Perkumpulan Bekam Indonesia Bapak Susilo beserta tim dan jajarannya, dan yang saya hormati pula tim terapis yang ada di Perkumpulan Bekam Indonesia Kabupaten Tangerang, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini. Insyaallah kita semua dalam kondisi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang menjadi niat kita hadir di masjid ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan keberkahan untuk sesama saudara kita, saudara seiman, saudara semuslim, dan insyaallah dengan doa terbaik tanpa doa yang diketahui oleh orang yang didoakan, insyaallah malaikat di situ juga akan mendoakan kebaikan dengan doa yang sama pula untuk kita yang berdoa. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat. Wabil khusus hari ini kita dikumpulkan Allah di masjid ini, tentunya kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang mana kita sebagai hambanya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, sudah menjadi satu keharusan, satu kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Minimalnya setiap hari itu kita lakukan. Apalagi kita tadi bangun tidur yang semalam kita diwafatkan oleh Allah sementara waktu, dan pagi hari kita dibangunkan dengan kondisi badan yang sehat. Minimalnya itu adalah kewajiban kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita masih bisa bernapas dengan baik dan bernapas dengan sehat. Salat bersalam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di yaumil akhir nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya melalui syafaatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama untuk diri kita dan keluarga kita, sama-sama kita doakan, serta lingkungan masyarakat kita doakan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam praktek pengobatan ini kita tunjukkan bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah SAW yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Jadi berkumpulnya kita di hari ini adalah menjalankan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW, yaitu pengobatan dengan berbekam. Nah, bekam sendiri kalau kita lihat manfaatnya sangat luar biasa. Bekam itu tidak hanya untuk mengobati penyakit yang sifatnya jasadiah, tetapi bekam ini juga untuk mengobati penyakit yang sifatnya penyakit kolbu, penyakit psikis. Karena di dalam konsep pengobatan Islam yang kita pahami adalah bahwa sakit ini dibagi menjadi beberapa konsep. Ada yang sakit itu secara fisik. Oke, kita lihat kalau sakit secara fisik contohnya adalah sakit batuk, pilek, sakit liver, sakit jantung, apalagi batu empedu, batu ginjal, itu secara fisik. Namun ada di balik itu penyakit yang tidak terlihat, yaitu dari sisi psikisnya. Ketika sakit maka akan menimbulkan penyakit ke jasadiahnya. Contoh ketika mental. Nah, ini dari psikis ada pembagian di bab mental. Ketika mental kita bermasalah, sekalipun badan kita sehat, tubuh kita kekar, bagus, tetapi pada saat kita ada kesalahan, dinasihati oleh orang lain, kita nggak terima, kita emosi. Nah, ini mental kita bermasalah, mental kita sedang sakit. Ketika kita gampang baperan, gampang hasad, gampang berprasangka yang tidak baik, suudzon kepada manusia atau kepada Allah, ini namanya kita sakit dari aspek mentalnya.
Nah, kemudian kita lihat sakit dan sehat ini dilihat dari sosial. Sosial itu maksudnya apa? Kepekaan dengan lingkungan. Pada saat Allah berikan kita rizki yang ada, misal seperti harta atau makanan yang melimpah, dan ternyata kita melihat tetangga kita ada yang kurang makanan, di situ kita bersikap masa bodoh. Kita bersikap tidak peduli. Padahal kita tahu tetangga kita lagi kekurangan, sementara kita mendapatkan banyak harta, banyak makanan, yang mana dengan kepekaan ini ketika kita tidak gunakan dengan baik, itu sama saja kita sakit, tapi dari aspek sosial. Nah, maka supaya aspek sosial kita sehat ini, kita harus melatih diri kita supaya peka. Pada saat kita makan, coba kita perhatikan kanan kiri. Ada enggak tetangga kita yang sedang kekurangan makanan? Jika mereka memang ada yang kekurangan makanan atau perlu bantuan apapun itu bentuknya, maka kita coba untuk peduli. Tidak hanya bab makanan, bab kesehatan juga sama. Misal ada tetangga kita yang sakit, jangankan untuk berobat, untuk makan saja dia dalam kondisi kesulitan. Maka kita sebagai terapis, nah di sini dituntut kita harus peka terhadap sosialnya kita peka terhadap lingkungan. Masyarakat ada yang membutuhkan bantuan kita untuk diterapi. Sekalipun mereka tidak bisa membayar, memberikan upah kepada kita, kita niatkan membantu hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah, supaya ibadahnya lebih baik, supaya bekerja dan aktivitasnya lebih baik. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan ini, kepekaan, kepedulian ini, ada nilai pahala yang sangat besar, yang sangat luar biasa, manakala kita peduli terhadap yang sakit tadi sampai dia menemukan kondisi sehat, rukuknya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna, aktivitasnya bisa lebih maksimal, asbab kita terapi, meskipun dia tidak memberikan upah kepada kita, tetapi yang kita utamakan adalah niat menolong. Nah, itu namanya sehat secara aspek sosialnya. Sekarang kita lihat secara lingkungan, ini aspek masalah psikis. Bab lingkungan itu kita dikatakan sehat manakala kita menjaga kebersihan. Kebersihan baik badan kita, pakaian kita, terus kita menghindari tidak membuat pencemaran lingkungan berupa polusi. Misal nih, kejadian yang sering terjadi di perumahan, ada orang bakar sampahnya di depan rumah, mana sampahnya itu dari rumput-rumput yang masih basah, dari dedaunan yang masih basah. Nah, pada saat dibakar, maka kan keluar asap banyak, itu mengganggu lingkungan. Nah, hal seperti ini tidak baik. Kalau kita dikasih tahu, tidak ada kepedulian, tidak ada kepekaan, tidak ada pengertian, itu kita sakit secara lingkungan. Begitu juga bagi bapak-bapak yang hobi ngerokok. Bapak-bapak yang memang hobinya merokok, kalau menikmati rokoknya, ya jangan di dekat orang yang tidak merokok. Artinya, ini kepekaan terhadap polusi ini, terhadap kebersihan ini harus benar-benar dijaga dengan baik. Ketika disampaikan kalimat nasihat, terjadi emosional, terjadi marah, nah itu mentalnya juga bermasalah. Maka di poin lingkungan ini, intinya adalah kita menjaga supaya diri kita ini bersih, lingkungan kita bersih, masyarakat sekeliling kita juga bersih daripada polusi atau sampah-sampah yang lainnya. Dan yang terakhir, ini ada dilihat dari aspek spiritual. Jadi aspek spiritual ini berbicara tentang yang namanya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibnya adalah sholat 5 waktu. Kita perhatikan, sholat 5 waktu, ada orang yang mengerjakan dengan baik di awal waktu, ada juga yang mengerjakan mungkin di tengah waktu, dan bahkan ada yang mengerjakan di akhir waktu. Sekalipun badannya sehat, dia kepekaan dengan lingkungannya baik, tetapi pada saat urusan ke Allahnya, dia tidak mengerjakan dengan baik, tidak menjalankan dengan sholat, itu sama saja sakit dari spiritualnya. Nah, contoh spiritual yang lain adalah membaca Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak kita baca setiap hari. Atau bahkan kita belum bisa membaca Al-Quran, tapi tidak ada niatan untuk belajar membaca Al-Quran. Ini juga sama sakit spiritualnya. Oleh karenanya, terkait dengan spiritual ini yang harus kita perhatikan adalah bab sholatnya, bab tilawah atau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang berikutnya lagi adalah bab sedekah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin spiritual. Dari kelima poin ini coba kita muhasabah diri. Dari fisik, ada enggak diri kita yang sakit? Dari mental, ada enggak kita punya sifat hasad, iri, dengki, atau baperan, atau suudzon kepada orang lain? Dari sosialnya, ada enggak kita punya sikap tidak peduli terhadap lingkungan? Dari aspek lingkungan, ada enggak kita punya sikap masa bodoh terhadap kotornya tempat, bau segala macam, asap, polusi segala macam? Nah, yang terakhir, ada enggak kita muhasabah diri?
diri kita sudah bagus belum ibadahnya? Kita merasa bangga tidak dengan ibadah yang kita kerjakan? Ujub enggak di dalam diri kita dengan ibadah yang kita kerjakan? Saya yakin di antara 5 poin tadi pasti ada poin tertentu kita yang masih belum sehat. Oleh karenanya, ayo pada kesempatan hari ini kita melakukan bekam supaya darah kita mengalir dengan baik, peredaran darah berjalan dengan baik, terjadi regenerasi sel dengan baik, sehingga cara pikir kita dengan baik untuk kedepannya, supaya aktivitas kita baik jasadiahnya atau psikisnya bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya saya ajak kepada semua yang hadir di Masjid Raudatul Jannah ini, ayo sama-sama kita luruskan niat. Kita kumpul di sini niatnya adalah menjalankan perintah Allah, yaitu mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berbekam, melaksanakan pengobatan bekam, karena bekam adalah salah satu pengobatan yang terbaik. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.